baik-baiknya. Nah itu memang Allah udah bilang ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalatil malaikatu. Nah pada saat Allah memberikan informasi kepada malaikat seperti itu, tanggapan malaikat kurang bagus. Ya, jadi padahal Allah kalau mau menciptakan, ya mau menjadikan apa saja, nggak perlu pakai bicara kepada siapapun, itu boleh-boleh saja hak Allah. Tapi ini Allah ya sampaikan dulu kepada malaikat rencananya Allah begitu. Ya, tiba-tiba malaikat ya menjawab dengan kurang positif, kurang bagus tanggapannya. Qalatil malaikatu, lalu malaikat berkata begini, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di permukaan bumi orang, makhluk yang bisa merusak di permukaan bumi ini. Jadi malaikat juga udah tahu sifat manusia diantaranya ifsad, merusak. Nah begitu. Jadi sempat dilontarkan juga, ya Allah, kenapa kamu akan menciptakan tuh manusia yang sifat manusia itu apa? Merusak di permukaan bumi ini. Wa yasfikud dima'a, dan dia nanti akan menumpahkan darah, berkelahi, membunuh, perang satu dengan yang lainnya. Nah itu yang namanya sifat manusia. Ada sifat yang memang dalam diri manusia itu ada syaitoniyah, ada bahimiyah. Nah begitu. Jadi ada di dalam diri manusia itu ada sifat syaitoniyahnya, ada sifat bahimiyah. Tapi ya enggak semuanya manusia begitu. Bahkan kata Allah ada manusia yang lebih mulia kebanding malaikat. Tuh, jadi jangan disangka bahwa malaikat ada makhluk yang terbaik. Kata Allah nanti ada manusia yang memang ya lebih mulia dan lebih baik kebanding daripada malaikat. Makanya dibantah sama Allah nih. Setelah malaikat bilang ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya, lalu kata malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kan sudah senantiasa bertasbih, mensucikan dengan memuji kepada kamu, membersihkan, mentakdis, sama juga nusabbih, ya mensucikan. Subhanallah, maha suci Allah. Tuh malaikat kan selalu begitu. Ada yang sujud saja, ada yang ruku saja, ada yang bertasbih, ada yang beristighfar. Begitu kerjaannya malaikat. Apakah enggak cukup ya Allah? Kami kan udah bertasbih, kami sudah mensucikan engkau ya Allah. Kenapa engkau akan ciptakan manusia yang nanti manusia itu diantara sifatnya merusak dan saling berkelahi, saling bermusuhan, bahkan sampai membunuh, dan itu udah dibuktikan, yaitu dengan anak Adam yang namanya Qabil dengan apa? Habil. Tapi Allah tetap menyanggah, itu nggak benar katanya. Ya, makanya Allah bilang pala mallahu alaihim. Allah sempat yaitu mencaci maki mereka, marah. Ya, Allah sempat marah kepada malaikat. Allah bilang begini, waqala, dan Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Tuh, di balik itu ya nanti ada manusia yang istimewa. Dan dengan sebab adanya manusia, Masya Allah, itu benar-benar terjadi apa yang Allah inginkan. Ya, jadi dunia itu jadi ramai. Makanya ada sorga, ada neraka. Tuh begitu. Ada yang tiap hari beristighfar. Ya, itu dengan adanya manusia. Jadi ini a'lamu ma la ta'lamun. Tuh Allah jawabannya ya pokoknya paling hebat itu jawabannya. Ya, Allah bilang inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau bahasa kasarnya lu kagak tahu apa-apa dah, diam-diam aja gitu. Ya, jadi inni a'lamu ma la ta'lamun. Begitu jawaban Allah. Ya, tetap Allah ingin menciptakan manusia. Ya, jadi inni a'lamu ma la ta'lamun. Fakhafatil malaikatu. Malaikat takut tuh. Ya, jadi ketika ya Allah bilang inni a'lamu ma la ta'lamun, itu malaikat udah takut. Jadi tadi tuh istilahnya bukan menentang, bukan. Cuma ngasih info aja bahwa manusia begini. Kenapa engkau ciptakan? Sementara saya kan sudah selalu
taat kepada engkau, bertasbih kepada engkau. Lalu Allah jawabnya singkat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, setelah malaikat takut karena kelihatannya malaikat kurang setuju akan diciptakannya manusia, apa yang malaikat kerjakan? Ada rasa takutnya, ya, patofu haulal arsy sab'a marratin. Lalu mereka nih, malaikat-malaikat tawaf di sekeliling aras, ya 7 kali tawafnya. Karena saat itu belum ada Ka'bah. Saat itu belum ada Baitul Ma'mur, belum ada. Ya, sehingga malaikat salah satu bentuk istighfar mohon ampunnya tawaf. Nah, tawafnya ngelilingin aras. Aras itu istananya Allah. Ya, jadi singgasananya Allah, aras, istananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tawaf tuh Bapak Ibu Saudara, malaikat tawaf semuanya sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Nah, makanya tawaf ngelilingin Ka'bah 7 kali. Karena memang kata-kata angka 7 tuh udah ada. Ya, sejak dulu, sejak manusia belum diciptakan, sejak Adam belum diciptakan. Ya, jadi malaikat pada tawaf tuh Bapak Ibu. Cuma ngelilingin apa? Ngelilingin aras. Fatajawaza anhum, maka Allah ampunkan mereka. Jadi setelah ditawaf, karena ini salah satu bentuk mohon ampunnya karena ketidaktahuannya malaikat, nah akhirnya Allah ampunkan. Itu namanya tajawaza anhum. Jadi Allah ampunkanlah mereka. Fa amarahumullahu, ya, lalu Allah perintahkan kepada mereka an yabnu baitan ala wajhil ardi, untuk membangun satu rumah di permukaan bumi. Tuh, lalu setelah itu Allah perintahkan, coba sekarang kamu bangun di permukaan bumi satu bangunan. Nah, itulah bangunan namanya apa? Ka'bah. Tuh Allah ya bangun yang namanya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu yang menciptakan awalnya malaikat sebenarnya. Malaikat. Baru nanti Nabi Adam. Nah, setelah itu ya zaman Nabi Nuh banjir, diangkat ya ke langit yang keempat. Nah, kemudian ya pada zaman Nabi Ibrahim kembali dibangun ya Ka'bah tersebut, ya terus dah sampai saat ini dilanjutkan oleh Nabi Muhammad dan terus umatnya. Jadi awalnya yang bangun Ka'bah itu adalah para malaikat. Allah yang memerintahkan, coba buat bangunan satu rumah di permukaan bumi. Hatta lau aznaba auladu Adam, sehingga kalau seandainya anak Adam berbuat dosa seperti kamu, melakukan kesalahan, kamu tawaf. Nah, nanti kalau seandainya manusia ya punya dosa, tinggal tawaf aja sebagai bentuk dia ya istighfar mohon ampun kepada Allah. Fayatubuna haulal baiti, maka mereka anak-anak Adam kalau habis melakukan perbuatan dosa, mereka bisa tawaf di sekeliling bait tadi. Yang bait di sini namanya nanti Ka'bah. Nah, seperti sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Sampai sekarang tuh Bapak Ibu Saudara, ya, orang tawaf di ya sekeliling Ka'bah. Fa yatajawazu anhum, maka Allah akan mengampunkan tuh manusia, kama tajawaza anil malaikati, seperti Allah mengampunkan para malaikat. Nazalu, ya summa nazalu, kemudian para malaikat turun. Ya, sebab yang namanya malaikat selalu melaksanakan segala perintah Allah. Ya, apa yang Allah perintahkan siap langsung dikerjakan oleh para malaikat. Nah, karena Allah memerintahkan dan malaikat biasanya tempatnya di atas langit. Nah, kemudian summa nazalu, akhirnya mereka turun. Malaikat turun dah tuh ya dari langit ke permukaan bumi. Fabanau alal ardi al Ka'bah, maka mereka para malaikat membangun di permukaan bumi Ka'bah. Bangunan Ka'bah itu Bapak Ibu Saudara yang dibangun. Jadi bangun Ka'bah itu berarti bangunan yang paling tua. Ya, itu bangunan yang paling tua karena manusia belum ada, Allah udah ya suruh bangun tuh malaikat. Buat itu yang namanya Ka'bah. Ya, supaya nanti manusia tuh ya sesuai dengan rencana Allah, Adam, anak-anak keturunannya Adam, kalau dia berbuat dosa dia bisa tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, seperti kamu sekarang ya itu tawaf 7 kali mengelilingi arasnya Allah Subhanahu wa taala.
Nah Ka'bah ini kemudian summa rafa'allahu ta'ala diangkat sama Allah ya waktu tufan pada saat waktunya banjir besar. Di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Diangkatnya kemana pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam? Ilas sama'ir rabi'ati, yaitu ke langit yang keempat. Sebab langit itu ada 7 Bapak Ibu. Ya, lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah ternyata Ka'bah itu pada saat terjadi banjir di zaman Nabi Nuh itu diangkatnya sampai ke langit yang keempat. Wa khalaqallahu ta'ala manaratan, kemudian Allah ciptakan menara. Jadi menara itu istilahnya udah ada sejak manusia belum ada. Ya, Allah ciptakan menara fi janbil baiti, di sisi-sisi bait ya Ka'bah, yaknil Ka'bah. Summa sammahu al baital ma'mur. Nah kemudian menara itu terus ya tingginya terus ke langit, ya itu dinamain dengan Baitul Ma'mur. Ternyata Baitul Ma'mur sama Ka'bah, kalau lihat sejarah yang kita baca dari hadis ini, lebih dulu Ka'bah diciptakan. Dari Ka'bah itu barulah diciptakan Baitul Ma'mur. Makanya Ka'bah dengan Baitul Ma'mur lurus garisnya sama. Nah seperti itu. Nah kalau Baitul Ma'mur tempatnya malaikat tawaf di atas langit. Kalau Ka'bah tempatnya manusia di bumi. Ya tawaf, walaupun tidak menutup kemungkinan para malaikat juga setiap saat tawaf di Ka'bah. Nah seperti jadi Ka'bah walaupun kelihatannya sepi, tapi malaikat selalu tawaf. Nah seperti itu. Seperti zaman Covid, ya itu kan karena memang ditutup, ya kan otomatis sepi. Ya itu Ka'bah, tapi tetap ya secara abstrak orang-orang yang memang masuk dalam kategori wali min auliyaillah itu tahu. Jadi para wali ya itu pada kumpul tawaf di sana. Ya termasuk para malaikat. Kelihatannya tuh kosong, tapi di situ banyak para wali, para malaikat yang tawaf di Ka'bah. Sehingga tetap ramai Ka'bah. Cuma secara abstrak orang-orang biasa nggak bisa ngelihat. Nah seperti itu. Tapi untuk orang-orang tertentu wali min auliyaillah ya kemudian para malaikat itu selalu ya tawaf di Ka'bah. Di samping memang malaikat udah punya tempatnya di atas langit, namanya apa? Baitul Ma'mur. Ya, nah itu. Jadi dinamakan Baitul Ma'mur. Watulul manarati khamsumiati amin. Ketinggian menaranya itu ya memakan waktu ya untuk menghitung berapa meter 500 tahun. Tuh, jadi untuk ngitung menaranya aja dari bawah sampai ke atas 500 tahun. Berapa panjang itu? 500 tahun baru selesai. Coba kamu hitung menara itu, ya 500 tahun baru pulang lagi. Ya. Masya Allah, itu berapa panjang dan tingginya itu menara. Faiza kana yaumal jumu'ati. Nah kalau terjadi hari Jumat, kalau setiap datang hari Jumat, yas'udu Jibril alaihissalam alal manarati, maka malaikat Jibril naik ke atas menaranya. Wa yu'adzinu, kemudian azan. Oh, jadi malaikat Jibril tiap hari Jumat azan tuh di menara tadi, Baitul Ma'mur. Ya, cuma kita kagak denger aja. Ya, nggak pakai speaker kali. Nah, jadi malaikat Jibril tuh Bapak, Ibu, Saudara tiap hari Jumat ya itu azan tugasnya. Jadi yang azan tugasnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian wa yas'udu Israfil alal minbar. Kemudian malaikat Israfil itu naik ke atas mimbar. Wa yahtubu, dan menjadi khotib. Nah, yang menjadi khotibnya malaikat Israfil. Masya Allah, trompetnya ditaruh dulu dah tuh. Ya, begitu. Wayah tubut wayah ummu Mikail, kan abis Israfil Mikail ya. Nah, yang jadi imamnya malaikat Mikail. Dil malaikati, untuk malaikat-malaikat semuanya. Jadi 3 ini emang malaikat
yang paling mulia nih Jibril, Mikail sama Israfil. Jadi Jibril yang azan, ya kemudian Israfil yang naik ke atas mimbar, nah kemudian Mikail yang jadi imam. Tuh begitu, 3 kerjasama yang baik bertiga dia. Nah seperti itu. Nah ini antara azan ya dengan imam itu menurut hadis Nabi memang ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang yang azan itu lebih mulia kebanding daripada yang imam. Ada lagi yang bilang ya imam itu lebih mulia kebanding daripada muazzin. Tapi ada semuanya sebab-sebabnya. Kalau dibilang imam itu lebih mulia karena memang Nabi yang jadi imam. Gitu. Jadi nggak pernah jadi muazzin Nabi. Ya, Nabi itu selalu jadi imam. Kalau yang bilang muazzin itu lebih mulia karena muazzin yang manggil tuh, yang manggil-manggil. Sehingga orang pada datang gara-gara apa? Gara-gara muazzin. Nah, seperti itu. Ya, jadi semuanya alasannya banyak sih. Nanti kita akan ketemu ketika kita baca hadisnya tuh. Ya, seperti itu. Jadi yang jelas imam dengan muazzin adalah 2 sosok manusia yang paling istimewa. Nah, begitu. Apalagi muazzin. Nanti di dalam sorga anakuhum atwalan. Ya lehernya itu paling panjang. Artinya mulia nanti di sorga. Nah, seperti makanya muazzin itu orang yang harus dobit, yang amanah. Gitu. Yang amanah itu artinya yang benar-benar tahu waktu. Kapan dia azan. Nah itu dia harus benar-benar tahu. Jadi nggak boleh sembarangan. Ya muazzin itu. Ya, jangan kurang 2 menit udah azan. Jangan kurang 1 menit udah azan. Atau udah kelewat banget udah 10 menit baru azan. Ya udah 5 menit baru azan. Jangan. Ya kalau dia mau azan itu untuk sekupnya dalam aja. Kalau yang namanya pengeras suara itu harus tepat waktu. Muazzin harus tepat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib udah ketahuan. Orang yang lagi puasa nggak pakai ya bingung-bingung lagi. Udah dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah langsung batalin minum. Coba kalau muazzinnya kurang 2 menit udah azan. Ya, itu kan yang beruntung yang puasa. Alhamdulillah dibantu. Ya. Nah itu kalau yang puasa nanti batal nggak bener dosa, yang nanggung siapa? Nah begitu. Lebih berat muazzin itu. Ya, jadi makanya kita jadi muazzin harus yang amanah, yang benar-benar dapat dipercaya kapan udah masuk waktu. Nah seperti itu. Nah ini jadi ada 3 malaikat ya Bapak Ibu Saudara. Ya malaikat Jibril, malaikat Israfil sama malaikat Mikail. Fa iza faragu minas sholati, maka apabila para malaikat udah selesai semuanya melaksanakan sholat, fa yaqulu Jibril, maka malaikat Jibril bilang, ma hasalali minas sawabi li ajlil azani wa habtuhu li jami'il muazzinin fi wajhil ardi. Kata malaikat Jibril atau Jibril sama aja, Jibril, Jibril sama. Hasil pahala yang saya dapatkan disebabkan karena saya azan, saya berikan ya ini pahala azan buat semua para muazzin yang ada di permukaan bumi ini. Tuh. Jadi siapa yang jadi muazzin tiap hari Jumat kedapatan pahala. Tuh. Jadi malaikat Jibril bilang begitu. Pahala yang saya dapatkan dari saya azan, saya hadiahkan, saya hibahkan kepada semua para muazzin yang ada di permukaan bumi ini. Nah, muazzin enak satu dapat ada pahala dari ya malaikat Jibril alaihis salam. Wa yaqulu Israfil, kemudian berkata malaikat Israfil, ma hasala li minas sawabi lil khutbati wa habtuhu li jami'il khutaba'i fi wajhil ardi. Semua yang saya dapatkan ya berupa pahala sebab khutbah saya hadiahkan, saya hibahkan buat para khutbah, para orang-orang yang khotib di permukaan bumi ini. Nah, yang khutbah dapat juga ya, dapat pahala
Ya, hasil daripada pemberian malaikat Israfil. Sumaya qulu Mikailu ma hasala li minas sawabi li ajli imamati wa habtuhu liman yaumu yaumal jum'ati fi wajhil ardi. Kemudian malaikat Mikail berkata, pahala yang saya dapatkan disebabkan karena jadi imam, maka saya hadiahkan, saya hibahkan buat orang-orang yang jadi imam pada hari Jumat di permukaan bumi ini. Tuh, jadi masing-masing ya memberikan hadiah. Mikail begitu juga, hasil pahala imam saya hadiahkan buat para imam-imam yang dia punya tugas di hari Jumat di permukaan bumi ini. Tinggal satu lagi dah. Summa taqulul malaikatu, kemudian para malaikat berkata lagi, ma hasalalana minas sawabi minal jamaati, semua yang saya dapatkan dari hasil pahala sholat berjamaah saya, kata para malaikat semua yang ada di atas langit, wahabnahu, kami berikan semuanya, li jami iman sholat sholatal jum'ati khalfal imam, buat semua orang yang sholat Jumat di belakang imam. Tuh, makmum dapat nggak? Dapat juga. Tuh, sebab kan ada muazin, ada khotib, ada imam. Nah ada ya jamaah yang mengikuti imam, makmum namanya. Nah itu malaikat-malaikat yang jadi makmum semuanya begitu juga. Ya pahala yang saya dapatkan karena saya melaksanakan sholat berjamaah jadi makmum, saya hadiahkan semuanya buat ya orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat di permukaan bumi ini. Itu tiap hari Jumat begitu. Masya Allah, dapat kiriman pahala kita dari malaikat. Enak bener udah. Pokoknya nggak dibeda-bedain. Yang jadi muazin dapat, ya, yang jadi imam dapat, yang jadi khotib dapat, yang berjamaah jadi makmum juga dapat. Semuanya dapat tuh pahala. Ini kemuliaannya hari Jumat seperti itu. Iya. Hafal imamnya belakang hafal imam atau terus sampai belakang? Iya. Ya, hafal imam ya bukan di belakang imam cuma baris pertama. Kasihan ya. Kan yang belakang namanya hafal imam juga. Iya. Pasti di belakang imam. Ada di sana di belakang yang depan jalan tuh. Ya belakang imam juga dia. Ya, yang kagak dapat yang di depan imam. Ya. Di depan imam nggak boleh. Makanya imam ada di depan, cuma satu imam samudra ada di belakang, ya, gitu. Jadi imam itu mesti di mana? Di depan. Ada bilang Ustaz, ini imam di belakang, Imam Wagiono, begitu. Ya. Jadi khalfal imam yang dimaksud semua makmumin, makmum semuanya, karena dia memang posisinya ada di belakang imam. Dapat dah tuh semuanya hadiah dari para malaikat-malaikat yang sholat Jumat ya di atas langit setiap hari Jumat di Baitul Ma'mur ya, itu seperti itu. Wa yaqulullahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, atatakarramuna ala ibadi. Ini Allah yang bilang kepada malaikat, malaikat, kamu udah begitu memuliakan hamba saya. Tuh, malaikat memuliakan hamba-hamba Allah. Allah nggak mau kalah. Allah bilang, wa ana akramul akramin. Tuh, saya ini yang paling mulia daripada yang mulia. Akramul akramin, arhamur rahimin. Ya, lalu kata Allah kepada malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, ushidukum, saya bersaksi kepada kamu, ini qad ghafartu lahum, sungguh saya sudah mengampunkan mereka semuanya manusia yang melaksanakan sholat Jumat di permukaan bumi ini. Tuh, jadi Allah ya yang lebih akramul akramin. Kalau malaikat saja begitu mulia, pahala yang didapatkan dihadiahkan buat manusia, Allah bilang lagi, saya lebih mulia daripada yang mulia. Makanya nih saya bersaksi di depan kamu wahai malaikat-malaikat, sesungguhnya saya telah ampunkan mereka manusia yang melaksanakan sholat Jumat. Makanya beruntung. Ya, kita nih umat Nabi Muhammad setiap bulan pasti bisa 4 kali minimal sholat Jumatnya. Kadang-kadang ada 5, tapi ghalibnya rata-ratanya udah dibikin jadi 4.
Tuh begitu. Makanya katanya manusia nih, kita yang hidup di dunia ini setiap bulan bisa 4 kali pergi haji. Bisa 4 kali pergi haji. Orang pada bingung, bagaimana 4 kali pergi haji? Itu setiap Jumat namanya haji. Ya, kita kalau bisa memanfaatkan waktu Jumat dengan sebaik-baiknya, itu nilainya sama dengan haji. Tuh, jadi orang-orang yang paham benar tentang kemuliaan hari Jumat, itu mereka akan bilang, umat Nabi Muhammad enak, setiap bulannya bisa 4 kali haji. Nah, ternyata itu kita melaksanakan ibadah di hari Jumat. Apalagi ada yang 1 bulan bisa ya 5 kali. Berarti itu 5 kali haji. Nah, buat orang perempuan tenang aja, dapat juga. Ya, di kitab-kitab yang lain dijelaskan tuh. Yang penting orang perempuan itu minimal memberikan motivasi buat suaminya. Ya, begitu. Dari pagi dia udah nyiapkan tuh. Nih pakaian buat suaminya, nih sarung buat suaminya. Kalau seandainya Ustaz, saya kan ya tugas dari pagi, terus pulangnya udah sore misalnya, tetap masih kebagian. Ya malam harinya ya disiapkan, ini pakaian buat suami saya mau sholat Jumat, ini sarungnya, nah ini sorbannya, ya udah disiapkan begitu, itu udah terlibat di situ. Nah kalau yang nggak kemana-mana istrinya, nah itu lebih terlibat lagi, sampai-sampai ya dia yang menyiapkan makan ya siangnya, apakah mau makan sebelum Jumat atau setelah Jumat. Dia yang nunggu suaminya pulang sholat Jumat, itu udah terlibat juga. Pokoknya bisa ibu, ya nggak ada yang kagak bisa, ya nilainya tetap dapat. Nah begitu, walaupun ibu misalnya ya di pagi hari pergi, ya pulangnya nggak ketemu sama suaminya karena masih di sekolah atau di kantor atau di tempat kerjaannya, itu bisa. Yang penting ada niat, ya ada niat. Nah seperti itu. Ya, itu kan suami ya kalau dibilang, "Bang, ya ini saya mau ya tugas. Nah, ini pakaian untuk sholat Jumat nih sudah siapkan nih Bang ini sarungnya ini." Itu juga udah terlibat namanya. Berarti dia udah memikirkan untuk suaminya yang mau sholat Jumat. Dapat pahala, dapat. Nah, seperti itu. Jadi, insya Allah kalau orang perempuan mah dapat pahala paling gampang. Ya, bener paling gampang orang perempuan. Yang penting dia tahu aja bagaimana cara dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan buat suaminya. Ya sekecil apapun yang dilakukan itu nanti terlibat dalam pahala yang suaminya dapatkan. Seperti itu. Ya, jadi nah ini dibilang ushidukum inni qad ghafartu lahum. Sungguh saya telah mengampunkan mereka. Wa hadza kulluhu mahsusun fi hadhil ummati. Ini semuanya khusus buat umat ini. Buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala nasiba min hadza sairil al umam al madiyah, dan tidak dapat bagian dari masalah ini untuk sisanya umat-umat yang lain sebelumnya. Tuh, jadi untuk umat-umat yang ya udah lewat itu nggak dapat, cuma umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung banget dah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Imam Alimul Millati Waddin Az-Zandusti, ya berkata Asy-Syaikh Al-Imam Alimul Millah Waddin, ya Syekh Az-Zandusti, sami'atul Imam Abu Muhammad Ibn Abdullah Ibn Al-Fadl, ya saya mendengar ya Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadl yuhki, dia menceritakan, dia menghikayatkan fi amatid darsi bil farisiyati anil Auza'i, yaitu di dalam yaitu umumnya ya ad-dars pelajaran bil farisiyah yang terjadi di Persia ya anil Auza'i, yang didapatkan dari Imam Auza'i. Qala, ya beliau bilang begini, marra Maisarah ibnu Khunais, pernah lewat Maisarah bin Khunais fil maqabiri,
di makbar. Ya, Maisarah bin Hunais ini seorang ulama. Dia sempat ya ziarah ke kubur. Ya, dibilang satu hari bilang begini, faqala assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salaf wa nahnu lakum khalaf. Gitu. Jadi Syekh Maisarah bin Hunais. Ini Maisarah nama untuk orang laki-laki ya. Maisarah bin tuh buktinya. Kalau Maisarah perempuan, Maisarah binti. Tapi ini bukan binti, apa? Bin. Nah, kolat lagi bukan kolat. Nah ini berarti Maisarah adalah orang laki-laki. Jadi Maisarah bin Hunais itu pada saat diziarah ke kubur, dibilang begini, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salaf wa nahnu lakum khalaf. Kan kita sunnah begitu juga ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, salam keselamatan, kesejahteraan buat kamu wahai orang yang ada di dalam kubur. Antum lana salaf, kamu lebih dulu daripada kami. Wa nahnu lakum khalaf, dan kami pasti akan nyusul kamu. Tuh. Jadi kita kalau lagi ziarah begitu ingat sama mati. Dia bilang antum lana salaf wa nahnu lakum khalaf. Ente udah duluan, saya nanti nyusul, begitu. Iya, begitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, kamu udah duluan, kami bakal nyusul. Begitu. Menyadari itu orang yang ziarah kubur menyadari suatu saat dia akan ke situ juga. Parahimallahu iyana wa iyyakum, moga-moga Allah memberikan rahmat buat kami dan buat kamu. Wa ghafara lana walakum, mudah-mudahan Allah ampunkan kami dan juga buat kamu. Wa barakallahu lana walakum, dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kami dan buat kamu. Fil qudumi alaihi, ya di dalam ya waktu yang akan datang. Iza sirna ila masirtum, apabila kami jadi seperti yang kamu sudah ya jadikan seperti ini. Qala ya faraddallahu ruha ila jasadi rajulin minhum, maka Allah kembalikan ruh ke jasad satu orang daripada mereka. Tuh, jadi pas banget Syekh Maisarah bin Hunais baca ya salam, didoain. Ini doanya nih. Ya rahimahullahu iyana wa iyyakum wa ghafara lana walakum wa barakallahu lana walakum tuh. Nah, kemudian tiba-tiba Allah kembalikan ruh salah satu orang yang ada di kubur tadi ke jasadnya. Berarti dia bisa jawab, kedengeran. Ya, karena dikembalikan. Ya fa'ajabahu bilisanin fasihin, maka orang yang dikubur tadi karena Allah kembalikan ruhnya ke jasadnya bisa menjawab dengan bahasa yang fasih. Tubalakum. Tuh, kita bilang assalamualaikum ya ahlal kubur, doain. Tiba-tiba yang di dalam kubur begini, tubalakum. Kalau ibu-ibu begitu lari, ya. Ibu lagi ziarah Bu ke kubur, ya. Kemudian ibu bilang assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah baca doa-doa. Dalam kubur itu bilang tubalakum. Kabur ya. Begitu. Nah ini karena yang datang wali ya sehingga dipaham. Gitu. Ini bukan orang sembarangan. Kalau orang sembarangan Allah nggak mungkin kasih ya seperti itu. Nanti jadi fitnah lagi. Nah begitu. Jadi kalau kita makanya salam tuh ya walaupun mereka jawab tapi nggak kedengeran. Ya karena memang udah beda alam. Kita ada di alam syahadah. Sementara orang di alam barzah itu adanya di alam ghaib. Jadi kalau kita ziarah pasti mereka tahu. Ya kita salam mereka jawab. Cuma nggak mungkin kedengaran. Udah beda alam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuh. Jadi mereka jawab. Makanya para wali min auliyaillah itu kalau ziarah ke Rasulullah, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya habiballah, assalamu alaina, assalamu alaina ya sofwatallah. Itu nanti Rasul jawab. Dan orang yang sudah dekat dengan Rasulullah dipaham tuh. Ya. Bahkan betapa banyak orang yang memang diperlihatkan tuh. Ya, cuma nih orang-orang tertentu, enggak semua orang. Sebab kalau semua orang takut nanti terjadi fitnah. Nah, begitu. Jadi masalah begini kita jangan kagak percaya Bapak Ibu Saudara.
Ya, sebab para wali min auliyaillah itu sering ya didatengin sama mereka ulama-ulama yang sudah meninggal dunia. Dia bisa bicara. Orang Mu'alim Syafi'i Hazami aja kalau datang ke kubur ya Habib Ali, dia pengen belajar, pengen tahu nih saya lagi nggak paham nih. Ya, didatang ziarah diajarin sama Habib Ali. Nah, cuma kan cara ngajarinnya beda. Ya, begitu sama-sama paham. Ya, mu'alim ya tingkatannya udah wali juga. Nah, gurunya wali juga. Nah, itu jadi walaupun satu ada di alam syahadah, satu ada di alam gaib, tetap nyambung. Nah, beliau ngomong begitu waktu lagi ngaji tuh. Ya, beliau bilang begini, saya kalau lagi ya mutola'ah kitab susah, saya ziarah ke Habib Ali. Ya, saya diajarin tuh. Ya, pas banget pulang ketemu dah tuh. Oh, ini. Oh, maksudnya begini. Tuh begitu. Ya, jadi salah satu caranya beliau masih bisa ya itu ngaji dengan gurunya yang sudah ada di alam barzah. Masya Allah. Tuh begitu. Ya. Jadi cerita-cerita yang begini nih enggak jadi hal yang membingungkan. Ah, masa sih Ustadz orang yang udah meninggal ya bisa bicara begitu. Ya, kelasnya kelas yang istimewa. Kalau kita belum bisa, makanya nanti jadi fitnah akhirnya. Nah, begitu. Jadi Syekh Maisarah bilang begitu. Ya, pas banget saya ya mengucapkan salam, mendoakan buat mereka, tiba-tiba Allah kembalikan ruh kepada jasad salah satu daripada mereka yang udah di alam barzah. Dijawab itu ya dengan ya bahasa yang fasih. Di antara jawabannya ini, tubalakum, beruntung kamu ya ahlad dunia, wahai penduduk dunia, tahujjuna fi kulli syahrin arba'a marratin, kamu bisa pergi haji setiap bulan 4 kali. Tuh. Enak ente yang masih hidup di dunia tiap bulan 4 kali bisa haji. Faqala Maisarah bingung. Dia nanya lagi. Itu kan sampai dialog berarti. Ila aina tahujju, kemana nahujju, kami pergi haji. Fi kulli syahrin arba marrat. Kalau tiap bulan 4 kali. Hajinya kemana? Tiap bulan bisa 4 kali. Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu. Qala al-jumu'ah. Tuh, hari Jumat. Begitu. Hari Jumat itu sama aja kamu ya pahalanya seperti pergi haji. Berarti kalau tiap bulan 4 kali Jumat, 4 kali pergi haji. Summa qala, kemudian dibilang, ama ta'lamuna ana hajjatun mabruratun makbulatun. Tuh, tidakkah kamu tahu bahwa itu adalah haji yang mabrurah, yang makbulah. Tuh, udah mabrur, makbul lagi. Ya, double itu semua. Itulah keistimewaan yang Allah berikan buat hari Jumat. Nah, nanti baru qala dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.